Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Alas Gunung Kerinci. Buat kalian semua yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Alas Gunung Kerinci. Kamu sudah gila ya? Pakai baju kamu. Kamu sudah lupa dengan apa yang dikatakan oleh nenek tua tadi malam? Ucap Sonia sambil melempar baju ke arah Fatan. Apa sih? Lupakan saja apa kata nenek tua itu. Lagi pula, ngelepas baju saja kok dilarang. Fatan, kamu jangan sombong. Sombong apanya sih? Sonia menarik tangan Fatan dan memaksanya untuk segera memakai baju. Setelah itu mereka berdua kembali naik ke atas, ke tempat di mana aku, Boma, dan Murni sudah lama menunggunya. Namun sialnya, Fatan yang tadi berjalan di belakang Sonia menghilang dengan misterius. Fatan di mana? Aku bertanya di saat melihat Sonia berjalan seorang diri. Sonia menoleh ke belakang. Ya ampun, tadi dia berjalan di belakangku. Jawab Sonia dengan wajah yang terlihat panik. Mana Bang Fatan? Tanya Murni khawatir. Dengan terbata-bata Sonia menjawabnya. Tadi dia ada di belakangku loh. Kami berempat kembali ke danau, ke tempat di mana tadi Sonia dan Fatan mengambil air bersih. Namun alhasil tetap saja nihil. Tidak ada sosok Fatan di sana. Pantulan cahaya matahari yang menyinari air danau menyilaukan pandanganku. Fatan! Fatan! Bang Fatan, kamu di mana? Kita sebaiknya segera kembali ke tempat semula. Takutnya Fatan akan mencari kita di sana. Usul Boma pada kami. Iya, benar juga apa kata Boma. Di saat kami hendak beranjak meninggalkan danau tersebut, tiba-tiba saja mataku melihat suatu benda yang tidak asing lagi di mata. Aku kenal dengan jam tangan itu. Jam tangan mahal milik Fatan. Tapi kenapa tergeletak begitu saja di atas tanah? Kemana Fatan? Sekelebat bayangan hitam bergerak begitu cepat di ranting satu ke ranting yang lainnya. Kami berempat berjalan menelusuri hulu sungai. Dengan sesekali berteriak memanggil nama Fatan. Kesedihan tergambar di wajah Murni. Dia menyesal kenapa tadi tidak menyertai abangnya pergi. Kamu yang tenang ya Murni. Kita berdoa saja, semoga Fatan segera ditemukan. Hibur Sonia sambil memeluk tubuh Murni. Sudah jauh kami berempat dari tempat semula, namun belum juga ada tanda-tanda kalau Fatan itu ada di sana. Matahari yang tadi terik, perlahan hilang ditelan sang sore yang sudah siap untuk menyambut gelapnya malam. Sudah hampir gelap. Sebaiknya kita beristirahat dulu. Usul Sonia kepada kami. Iya, kita pulihkan tenaga terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita lanjutkan untuk mencari keberadaan Fatan. Matahari kini sudah seluruhnya hilang. Kegelapan malam mulai kembali kami rasakan. Dengguran seram burung hantu membuat bulu kuduk merinding. Jeritan sang pengabdi malam mulai keluar untuk mencari mangsa. Nyamuk kecil dengan ganasnya menyokot darah kami tanpa permisi. Dinginnya udara pegunungan menggigit tulang belulang. Aku membuat api unggun untuk pelita dan mengusir hewan. Sedangkan Murni masih menangis di pelukan Sonia. Dia masih merasa bersalah atas hilangnya Fatan. Karena walau bagaimanapun Fatan adalah abangnya. Malam ini kan gelap sekali ya. Bagaimana kalau pencarian Fatan kita lanjutin saja besok pagi? Takutnya kita akan terpencar dan tersesat. Apalagi kita tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Bisa saja kita tersesat dan tidak bisa kembali malahan. Aku menjelaskan kepada teman-temanku.
Tidak ada yang berkata-kata malam itu. Semua diam, memikirkan cara agar bisa menemukan Fatan. Malam semakin larut, angin malam semakin dingin. Aku dan Boma tidak tidur. Kami menjaga keamanan Murni dan Sonia. Biarkan mereka berdua terlelap dan menghilangkan kepenatannya. Boma mendekat ke arahku dan berbisik. Bagaimana kalau Fatan disembunyikan oleh Bunian? Apakah kita masih bisa menemukan? Shh, kamu tidak boleh berbicara seperti itu, Bom. Mungkin saja Fatan tersesat dalam hutan yang lebat ini, dan dia kesulitan mencari kita. Jelasku pada Boma agar menghilangkan hal-hal yang bisa membuat takut. Tiba-tiba, srek, srek. Suara langkah kaki yang menghempas daun dan ranting-ranting kering. Aku dan Boma menoleh ke asal suara itu. Woi, siapa itu? Aku berteriak. Tidak ada jawaban. Suara derap langkah tadi sudah hilang. Boma di situ semakin ketakutan. Wajahnya sudah pucat, bibirnya komat-kamit membaca doa yang dihafal sewaktu TPA. Entah doa apa, yang terpenting bahasa Arab. Bom, kamu dengar suara tadi kan? Boma hanya mengangguk pelan, seraya bersembunyi di balik dadaku. Jangan-jangan itu Bunian. Aku tidak menggubris ucapan Boma. Langkah kakiku mendekat ke balik pohon besar yang berada di dekat tenda. Cahaya senterku aku arahkan ke segala arah untuk melihat langkah kaki siapa tadi. Boma membuntutiku dari belakang untuk mencari perlindungan. Woi, siapa itu? Tanyaku lagi sambil terus berjalan untuk melihat siapa yang berada di balik pohon besar tersebut. Iyat? Ucapku refleks di saat melihat sosok Iyat berdiri tegap di balik pohon besar tersebut. Kamu kenapa di sini? Tanyaku pada Iyat. Boma yang berdiri di belakangku bergidik ngeri. Kamu ngomong sama siapa? Ternyata aku baru ingat kalau Iyat tidak dapat terlihat oleh mata biasa, terkecuali mereka yang diberikan kelebihan untuk bisa melihat makhluk halus, seperti aku halnya. Tapi bagiku itu bukan kelebihan, namun sebuah kekurangan yang tidak pernah aku harapkan. Fauzan, kamu ngobrol sama siapa? Tanya Boma dengan nada menaruh penasaran. Aku nggak bicara sama siapa-siapa. Aku tidak ingin orang lain tahu kalau diriku mampu melihat makhluk kasat mata. Cukup aku simpan seorang diri, bahkan ayah ibuku juga tidak mengetahuinya. Sudah aku ceritakan dari awal kalau aku dan Iyat itu sudah berteman sejak kecil. Walaupun aku tahu dia bukanlah sebangsa manusia sepertiku. Aku juga tidak tahu kenapa Iyat selalu mengikutiku hingga sekarang berumur 17 tahun. Boma, sebaiknya kita kembali lagi ke tenda. Ajakku pada Boma. Sosok Iyat masih berdiri kaku tanpa kehidupan. Aku dan Boma menuju tenda. Tenggorokanku tiba-tiba saja haus. Aku mengambil botol air minum di dalam tenda, sedangkan Boma duduk di dekat api unggun, menghangatkan diri. Sekalian, Zan, ambilin roti di dalam tasku. Iya, jawabku sambil membuka resleting tenda. Namun, wah! Aku teriak terkejut di saat sosok Iyat tiba-tiba muncul di dalam tenda. Boma bertanya, Ada apa, Zan? Tidak, Bom. Tidak ada apa-apa. Cuma aku tadi menginjak kodok. Boma kembali menghangatkan tubuhnya di dekat bara api. Sesekali dia gosokkan tangannya ke arah leher. Badan berotot, tapi takut sama kodok. Jijai deh. Gerutu Boma menghinaku sambil bergaya ala-ala ngodek banci. Kalau muncul itu bilang-bilang dong, biar aku tidak jantungan. Tanyaku kepada Iyat. Wajah pucatnya Iyat masih menatapku dengan pandangan kosong. Andai saja Iyat manusia biasa sepertiku, mungkin banyak wanita yang tergila-gila dengan ketampanannya. Tapi sayangnya, dia sebangsa jin, makhluk tak kasat mata. Malam itu berlalu meninggalkan kegelapan, namun tidak dengan kesunyiannya. Cahaya matahari merambat dari sela-sela ranting pepohonan. Aku, Boma, Murni, dan Sonia melanjutkan perjalanan untuk mencari Fatan. Fatan! Fatan! Fatan,
Fatan! Kami semua berteriak bergantian memanggil namanya. Murni masih meratapi hilangnya Fatan sambil menatapi jam tangan milik abangnya itu. Tangisnya terisak-isak. Aku begitu iba melihatnya. Murni, yang sabar ya. Kita doakan saja, semoga abang kamu baik-baik saja. Tapi Kita harus yakin kalau Fatan baik-baik saja. Potongku sambil memeluk tubuh Murni. Tanganku dengan lembut mengelus rambut panjangnya. Sesekali labidoku memuncak di saat harumnya rambut Murni tercium di hidungku yang mancung. Tapi jujur, niatku bukan mencari kesempatan dalam kesempitan, namun untuk sedikit menghilangkan rasa khawatir yang mengusik hatinya. Tidak ada yang lain. Kemana ya si Fatan? Buat semua orang khawatir aja. Ucap Boma sambil berdecap pelan. Hutan Gunung Kerinci yang rimbun dan luas terasa seperti hutan mati yang tidak berpenghuni. Lain dengan hutan yang kami lihat di perempatan warung nenek tua, hijau dan ramai dengan kicau burung. ya ampun, aku baru ingat kalau kemarin sewaktu kami mengambil air bersih di danau, Fatan sempat mandi dan membuka bajunya. Apa jangan-jangan dia hilang karena melanggar pantangan? Seperti yang dijelaskan oleh nenek tua kemarin, Kata Sonia kepada kami semua. Fatan dan gadis bunian. Angin berhembus dengan begitu ramai, menggoyang tumbuhan yang bernafas. Sesekali wanita cantik berpakaian Melayu bercorak putih dan selendang yang menjuntai di lehernya, merebahkan kepalanya di pundak kekar seorang pria. Fatan, pria yang bersama wanita cantik tadi, adalah Fatan sahabat kami. Tapi siapa wanita cantik itu? Dan kenapa mereka berdua terlihat begitu akrab sekali? Wanita cantik itu ternyata adalah gadis bunian penunggu hutan kaki Gunung Kerinci. Mereka berdua berjalan menuju sebuah danau yang di atasnya mengalir air terjun. Di dalam danau itu dipenuhi beraneka ragam bunga, harumnya sungguh luar biasa. Perlahan Fatan melepaskan selendang yang menjuntai di leher gadis bunian itu. Selanjutnya tangan Fatan juga membuka resleting baju gadis bunian yang kulitnya putih mulus. Mereka berdua berendam di dalam danau yang dipenuhi beraneka ragam bunga. Tubuh kekar Fatan dengan gagah memeluk tubuh gadis bunian begitu erat. Bibir seksi Fatan perlahan mencium rambut hitam dan harum milik si gadis bunian itu. Perlahan mereka berdua menyelam dan hilang. Danau tersebut adalah salah satu pintu masuk ke dalam desa para makhluk bunian. Karena ulahnya sendiri, akhirnya Fatan menjadi kekasih gadis bunian. Dia mengabaikan peringatan yang diberikan oleh seorang nenek tua pemilik warung di gerbang hutan Gunung Kerinci. Kalau jangan sekali-kali membuka baju. Dan Fatan membuka bajunya di saat mandi di danau waktu itu bersama dengan Sonia yang juga sudah memperingatkannya berulang kali. Kini Fatan sudah berada di dalam perkampungan para makhluk bunian. Perkampungan dan kehidupan seperti manusia pada umumnya. Mereka bekerja, mereka makan, mereka berkeluarga, dan apa yang dilakukan pada manusia, mereka juga melakukannya. Dia memperhatikan sekelilingnya, semua bergerak hidup. Namun hakikatnya mati. Dengan lembut sebuah tangan menutup kedua mata Fatan dari arah belakang. Ini siapa? Tanya Fatan, namun tidak ada jawaban. Perlahan pandangan Fatan kembali. Segera dia menoleh ke arah belakang untuk melihat siapa yang menutup matanya dengan lembut. Tidak ada siapa-siapa. Angin berhembus menerbangkan daun-daun tua yang berserakan di atas tanah. Sehelai selendang putih bersih terbang melayang di udara. Tangan Fatan berusaha menggapai selendang tersebut, namun angin begitu kuat berhembus. Tiba-tiba, brak! Kaki Fatan tersandung sesuatu, sehingga tubuhnya terjerembab keras di atas tanah yang dipenuhi dedaunan tua. Ketika dia mengangkat kepalanya, terlihat kaki putih bersih tanpa alas kaki berada persis di hadapannya, yang masih dalam posisi telungkup. Selendang putih itu juga ada di sana. Tangan putih lembut telurur di hadapan Fatan dengan maksud untuk membantu berdiri dari telungkupnya. Fatan melirik ke asal tangan tersebut. Cantik, sungguh sangat cantik.
Rambut hitam panjang tergerai luruh di bahunya. Senyum manis tergaris di wajahnya. Lama Fatan tidak sadar. Dia seperti dihipnotis dengan kesempurnaan wajah wanita tersebut. Selendang ini milikmu? Tanya Fatan sambil memperlihatkan selendang putih bersih ke arah wanita tersebut. Tidak ada jawaban, hanya sebuah anggukan pelan yang menandakan kalau selendang tersebut memang miliknya. Boleh, saya memakaikannya kepadamu. Wanita itu mengangguk datar, kembali tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tangan Fatan dengan cepat melingkarkan selendang ke leher gadis bunian itu, lalu perlahan ditariknya ke atas, hingga menutupi separuh rambut hitamnya. Setelah itu, si gadis bunian itu memalingkan wajah dari pandangan Fatan. Busuk bangkai darah, nanah. Itulah gambaran asli wajah si gadis bunian itu. Kenapa kau palingkan wajahmu dari sisiku? Tidak ada jawaban, sehingga membuat Fatan kembali bertanya dengan nada memaksa. Kembalilah menatap ke arahku. Dengan pelan, gadis bunian itu memutar tubuhnya. Fatan kembali dibuat takjub dan tidak berkutik melihat kecantikan gadis bunian itu. Ternyata wajah buruknya tadi sudah kembali berubah cantik. Andai saja Fatan mengetahui wajah asli gadis itu, maka dia akan pingsan, bangun, lalu lari terbirit-birit, lalu pingsan kembali. Mereka berdua berlari-lari kecil di lereng perbukitan hingga berhenti di sebuah pelataran rumah. Fatan diam tanpa kata apa-apa. Pandangannya kosong. Yang ada di dalam otaknya saat ini adalah hanya wanita cantik yang sesungguhnya keturunan gaib oleh bunian itu. Fatan menarik tangan gadis bunian tersebut ke dalam rumah yang bentuknya begitu menyeramkan. Ditambah lagi, halaman rumah yang hampir dipenuhi daun-daun tua yang berguguran. Mereka berdua masuk ke dalam rumah tersebut, dan entah apa yang mereka lakukan, karena setelah mereka berdua masuk, pintu rumah tersebut dengan kencangnya menutup oleh sendirinya. Jerak! Aku, Boma, dan Murni masih terus berusaha mencari keberadaan Fatan yang hilang bagaikan ditelan bumi. Kami sudah mencarinya ke sana kemari, namun belum juga ada hasil. Hingga kami berempat memutuskan untuk kembali ke warung nenek tua yang berada di gerbang hutan Gunung Kerinci. Sebaiknya kita kembali saja. Kita minta pertolongan kepada orang-orang yang di kampung dekat sini. Untung-untung kita dapat bantuan dari mereka, kata Boma padaku. Kalau kita pulang, bagaimana dengan Bang Fatan? Pasti dia juga sedang mencari-cari kita. Aku nggak mau pulang. Aku mau di sini saja nunggu Bang Fatan. Murni, yang dikatakan oleh Boma itu ada benarnya juga. Sebaiknya kita tinggalkan hutan ini. Kita meminta pertolongan masyarakat di gerbang hutan sana. Tapi kita harus yakin, Murni, kalau Fatan itu baik-baik saja. Kita minta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sana. Takutnya, jika kelamaan, Fatan akan... Aku menghentikan ucapan Sonia yang akan membuat Murni semakin panik. Ya sudah, begini saja. Kalian bertiga kembali menemui nenek tua kemarin. Biar aku saja yang menunggu Fatan di sini. Takutnya yang dikatakan oleh Murni itu benar. Kalau Fatan akan kembali ke sini dan melihat kita tidak berada di sini, dia akan semakin panik. Aku memberi usul kepada 3 temanku, Boma, Murni, dan Sonia, berbalik arah menuju warung nenek tua yang kemarin kami tumpangi untuk beristirahat. Sedangkan aku seorang diri menunggu kedatangan Fatan, sambil sesekali berteriak memanggil namanya dengan keras. Aku terduduk sambil memainkan ranting kering dan menggesek-gesekkannya di tanah untuk menghilangkan kejenuhan. Angin kencang tiba-tiba saja berhembus menerbangkan daun-daun tua. Aku yang tadi terduduk langsung berdiri sambil menutupi mata dari debu yang berterbangan. Tidak lama kemudian angin kencang tadi berhenti. Aku perlahan membuka mataku lebar-lebar. Siapa itu? Apa mungkin Fatan? Kataku lirih sambil mengikuti langkahnya dengan mengintip-intip. Siapa ya orang yang menggunakan jubah hitam itu? Aku kembali mengikuti langkahnya yang menderap, begitu cepat menghantam daun-daun kering yang dilaluinya. Langkahku semakin cepat mengikutinya, namun tiba-tiba saja pundakku ditahan oleh seseorang,
sehingga membuat aku mau tidak mau harus menoleh ke asal tangan tersebut. Iyat, Aku terkejut. Iyat menatapku tanpa berkata apa-apa. Ia sepertinya sengaja menghentikan langkahku, sehingga aku harus kehilangan orang berjubah serba hitam tadi. Tangannya masih menyentuh pundakku. lepaskan. Aku harus mengikuti orang itu. Kataku sambil berusaha melepaskan tangan Iyat dari pundakku. Tuh kan, aku kehilangan jejak. Kamu kenapa coba menghalang-halangi aku tadi? Aku kesal. Iyat dengan kaku masih menatapku kosong. Wajah pucatnya sedikit pun tidak membuat aku takut, karena aku dan dia itu sudah berteman belasan tahun. Jika Iyat berusaha seperti ini, pasti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Aku kembali menuju ke tempat di mana kami berpisah dengan Fatan untuk terakhir kalinya. Sedangkan Iyat entah kemana perginya. Dia hilang begitu saja. Di perjalanan aku masih menggerutu, kesal dengan tingkah Iyat. Gara-gara dia, aku kehilangan orang aneh berjubah serba hitam tadi. Hari semakin larut. Boma, Murni, dan Sonia belum juga tiba membawa pertolongan, hingga matahari berlahan tenggelam membawa gelap. Aku menghidupkan api unggun untuk menerangi sekitarku. Bukan cuma itu, api unggun itu juga sengaja aku buat untuk menghilangkan sengatan nyamuk nakal yang terus saja menghisap-hisap darahku dengan beraninya. Udah malam seperti ini, mereka juga belum datang. Apa jangan-jangan mereka bertiga tersesat ya? Ah, enggak lah. Pasti mereka sedang berusaha mencari pertolongan orang-orang kampung. Tiba-tiba saja, leherku mengering. Aku kehausan di situ. Aku harus cari sumber air di dekat sini. Cahaya senter yang ada di tanganku terus saja mencari keberadaan sumber mata air. Sudah jauh juga aku berjalan meninggalkan tempat semula. Srek, srek. Suara sebuah langkah kaki di balik pepohonan yang tumbuh subur tanpa ditanam oleh seseorang. Aku menghentikan langkah dan menggunakan pendengaranku sebaik mungkin untuk memastikan kalau yang aku dengar itu tadi adalah benar-benar langkah seseorang, bukan hanya halusinasiku saja. Ah, itu ada air terjun dan danau. Ucapku dengan rasa yang sudah tidak sabar lagi, ingin menenggak air yang segar itu, karena sudah sedari tadi dahagaku kering. Masih dengan langkah yang hati-hati, aku menuruni bibir danau tersebut. Dahagaku seakan sudah bersorak gembira, karena akhirnya ada mata air yang bisa menghilangkan kering tenggorokanku. Alhamdulillah, akhirnya aku tidak jadi mati kehausan. Setelah berulang kali memasukkan air ke dalam mulutku, dan perutku sudah terisi air begitu banyak, aku pun kembali untuk naik ke bibir danau, untuk kembali ke tempat semula, tempat di mana aku dan Boma, Murni, dan juga Sonia akan bertemu kembali. Baru saja hendak menaiki bibir danau yang sedikit terjal, tiba-tiba saja mataku melihat suatu hal yang aneh, sehingga mau tidak mau aku harus menghentikan langkah dan mencari tahu siapa seseorang yang duduk di bibir danau sambil memainkan air dengan telapak tangannya. Dengan langkah yang mengintip-intip, aku mendekat ke arah seseorang wanita berpakaian Melayu putih bersih. Rambut panjangnya menjuntai di pundak. Kedua kakinya berada di dalam air danau. Cahaya senter yang ada di tanganku mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu. Kenapa di malam hari seperti ini ada di bibir danau? Angin malam yang dingin membuat aku menggigil. Langkahku tetap berhati-hati, karena jika sedikit saja tergelincir, aku pasti akan jatuh dan tenggelam. Kini aku sudah berada dekat dengan wanita tersebut. Aku dapat melihat jelas rambut hitam panjangnya yang tergerai lebat. Namun sayangnya aku tidak bisa melihat wajahnya, jadi aku belum bisa memastikan kalau dia itu sebangsa manusia atau jin. Ketika bibirku hendak menegurnya, lagi dan lagi Iyat dari belakang menarik tangan dan membungkam mulutku. Aku memberontak, namun Iyat tetap belum melepaskan bekapannya dari mulutku. Hei, bangsat! Makiku dalam hati sambil terus berusaha melepas dekapan Iyat yang sangat keras. Tak lama kemudian, bekapannya terlepas. Aku menarik nafas dengan cepat. Kalau saja 1 menit lagi Iyat tidak melepaskan bekapannya, mungkin aku sudah mati.
Aku menatap ke arah Iyad dengan kesal dan nafas yang tersengal-sengal. Lagi-lagi kamu membuat aku kehilangan kesempatan. Kataku setelah tahu kalau wanita tadi sudah tidak ada lagi di tempatnya. Dia sudah hilang secepat setan. Apa mungkin dia penunggu danau ini? Tapi aku yakin sekali kalau itu bukanlah manusia biasa sepertiku. Ini semua gara-gara Iyad. Aku kehilangan wanita tersebut. Andai saja Iyad tidak datang, mungkin aku sekarang bisa tahu siapa wanita tadi. Aku kesal sekali dengan ulah Iyad. Kenapa coba dia harus ikut segala ke hutan Gunung Kerinci? Kan lebih enak di Jakarta. Di sana banyak cewek-cewek cantik yang bersekutu dengan iblis seperti dirinya. Rasa kesalku yang pertama tadi saja belum hilang. Sekarang dia kembali membuat aku kesal. Dasar setan. Jangan sekali-kali melanggar larangan di hutan Gunung Kerinci kalau kalian tidak mau celaka. Bagaimana ini? Dari tadi sepertinya kita berkeliling di tempat ini saja. Hari sudah malam, kita belum juga sampai di gerbang hutan. Aku jadi khawatir dengan keadaan Fauzan di dalam hutan seorang diri. Ucap Sonia kepada Boma dan Murni. Kita harus bagaimana lagi? Sudah hampir 10 kali kita berjalan dan berhentinya di tempat ini juga. Timpal Boma. Murni menunduk sambil tersender di batang pohon besar. Ia melepaskan nafasnya dan berusaha menenangkan diri. Begitu juga dengan Sonia dan Boma. Mereka bertiga berpikir keras bagaimana caranya agar segera sampai di gerbang hutan dan mencari pertolongan di sana. Di saat mereka hampir menyerah, tiba-tiba saja mata Boma melihat seberkas cahaya di tengah-tengah hutan Gunung Kerinci. Di sana ada sebuah cahaya. Mungkin itu salah satu rumah penduduk deh. Kita harus segera ke sana sekarang. Iya benar. Sepertinya itu sebuah cahaya dari rumah salah satu penduduk. Ya udah kalau begitu, cepat kita ke sana. Kita minta pertolongan. Murni tidak sabar lagi, ingin menemukan abangnya yang hilang sejak siang tadi. Dengan langkah yang berderap cepat, mereka bertiga mendekati cahaya tersebut. Tidak lama kemudian mereka sudah tiba di depan sebuah gubuk tua. Di terasnya tergantung lampu templok yang bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri akibat tiupan angin. Kalian yakin kalau gubuk ini ada penghuninya? Tanya Sonia memastikan. Boma pun menjawabnya. Tidak ada salahnya kan jika kita melihatnya ke dalam, kata si Boma. Dengan berharap ada orang yang menyahut dari dalam gubuk tersebut. Boma mengetuk pintu gubuk yang sudah tua dengan pelan. Dak, 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 dak. Permisi, ada orang? Berulang kali Boma mengetuk memanggil-manggil penghuni gubuk tua itu. Namun tidak ada sahutan dari dalam. Mungkin orangnya tertidur kali di dalam. Kita masuk saja. Usul Murni, langsung mendorong pintu gubuk yang tidak terkunci dan melangkah masuk. Mau tidak mau, Boma dan Sonia ikut serta masuk ke dalam gubuk tua itu dengan mata dan langkah kaki yang terus tetap berhati-hati. Karena walau bagaimanapun, sekarang mereka sedang berada di dalam hutan Gunung Kerinci, tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Lampu yang tergantung di depan gubuk tua tersebut bergoyang-goyang. Angin berhembus dengan kencangnya, tiba-tiba saja lampu tersebut mati. Tep. Dan semua menjadi gelap. Boma bergegas menghidupkan senter yang sedari tadi sudah ada di genggamannya. Ada apa kalian kesini? Tanya seseorang yang keluar dari dalam gubuk tua tersebut. Boma, Murni, dan Sonia saling pandang. Jantung mereka berdenyut begitu kencang. Kaki yang tadinya masih kuat untuk berdiri, kini bergetar karena rasa takut yang menyerang mereka. Wanita berbaju dan berkerudung serba hitam tadi melangkah lebih dekat ke arah Boma, Murni, dan Sonia. Garis wajahnya terlihat begitu keras. Sorot matanya seperti menyembunyikan sesuatu. Tidak ada tergambar sedikit pun keramahan. Wanita berbaju dan berkerudung serba hitam tadi menghentikan langkah, lalu mengambil lampu templok yang tergantung, lalu menghidupkannya kembali. Kini dapat terlihat dengan jelas wajah-wajah kami yang ketakutan, sedangkan wajahnya sedikit pun tidak memberikan senyuman. Boma memberanikan diri untuk membuka pembicaraan. Maaf jika malam-malam
kedatangan kami bertiga mengganggu istirahat makcik. Tapi kami benar-benar membutuhkan pertolongan. Teman kami hilang. Dia tersesat di dalam hutan Gunung Kerinci ini. Kami sudah mencarinya, namun tidak ada tanda-tanda kalau teman kami itu masih ada di sini. Wajah wanita berbaju dan berkerudung hitam itu, seketika raut wajahnya semakin tegang di saat mendengar penjelasan dari Boma barusan. Kami mohon, tolonglah abang saya. Bujuk Murni, kali ini dengan bersimbah air mata. Sonia merangkul tubuh Murni untuk memberikan ketenangan. Wanita berpakaian serba hitam si pemilik gubuk tersebut perlahan berjalan memasuki gubuk yang berukuran cukup untuk kurang lebih 5 orang saja. Tatapan matanya mengisyaratkan kepada Boma, Murni, dan Sonia untuk mengikuti gerak langkah kakinya yang berderap begitu tenang. Duduklah. Perintahnya dengan raut wajah yang belum bersahabat. Boma, Murni, dan Sonia duduk mengikuti perintahnya. Jebret! Suara bantingan pintu yang menutup dengan sendirinya. Sontak hampir membuat Murni, Sonia, dan Boma berteriak kaget. Hal apa yang telah dilakukan oleh teman kalian sehingga hilang disembunyikan oleh penduduk Bunian? Boma, Murni, dan Sonia saling pandang. Setelah mengambil air bersih di danau yang ada di dalam hutan ini, Fatan membuka bajunya dan menjeburkan tubuhnya di dalam danau yang airnya begitu jernih. Namun setelahnya, dia tidak kami lihat lagi. Dia hilang begitu saja. Jawab Sonia kepada wanita itu. Jam berapa? Jam 12 siang. Dia sudah melanggar larangan. Larangan apa yang telah abang saya lakukan? Tanya Murni dengan mata yang masih sembab oleh air mata. Wanita berpakaian serba hitam itu menjelaskan kepada Murni, Boma, dan juga Sonia. Siapa saja yang datang ke tempat ini dilarang mandi, main air, atau minum air dari sungai dan danau di kawasan Gunung Kerinci pada jam 12 siang. Konon, mitos ini berkaitan dengan keberadaan orang Bunian penghuni Gunung Kerinci. Murni, Boma, dan Sonia mendengarkan dengan hikmat. Sesekali mereka bertiga bergidik merinding setelah mendengarkan penjelasan dari wanita berpakaian serba hitam itu. Glubrak! Tiba-tiba, Murni pingsan. Boma dan Sonia panik. Mereka menggoyang-goyangkan tubuh Murni, lalu mengecek denyut nadinya. Dia masih hidup. Kita harus segera tolong dia. Tapi bagaimana caranya? Di dekat sini ada sebuah rumah sakit. Pergilah dan bawa teman kamu ke sana. Kata wanita itu dengan wajah yang masih saja angkuh. Tempatnya di mana? Kebun teh kayu aro di kawasan Gunung Kerinci. Tepatnya di Sungai Penuh. Dengan cekatan, Boma dan Sonia membawa Murni ke rumah sakit yang dikatakan oleh wanita aneh berpakaian serba hitam itu. Yang didatangi oleh Boma, Sonia, dan Murni adalah Rumah Sakit Kolonial Belanda. Rumah Sakit Kolonial Belanda, Kayu Aro, adalah hamparan tanaman teh berpagar Gunung Kerinci di sekelilingnya. Boma dan Sonia membawa Murni ke rumah sakit tua yang ada di sekitar daerah Kayu Aro. Konon katanya, rumah sakit itu adalah peninggalan kolonial Belanda. Terlihat dari corak dan bentuk bangunannya yang sudah terlihat tua dan begitu menyeramkan. Kita harus segera membawa Murni ke rumah sakit. Tapi kenapa rumah sakit ini sepi sekali? Lantainya kotor dan banyak ruangan-ruangan kosong yang dibiarkan begitu saja. Kita masuk saja. Mungkin ada dokter di dalam sana. Boma mengangguk, menyetujui ucapan Sonia barusan. Mereka berdua membopong tubuh Murni masuk ke dalam rumah sakit tua peninggalan kolonial Belanda itu. Lampu-lampu berkedip, angin berhembus membawa daun tua yang ada di halaman rumah sakit ikut masuk mengotori lantai yang tidak terawat itu. Sepertinya di sana ada orang. Ya udah, kita ke sana aja. Kasihan Murni. Setibanya mereka di depan sebuah ruangan, terlihat seorang perawat wanita berpakaian serba putih berdiri membelakangi mereka. Rambutnya terikat rapi, bajunya putih bersih,
Namun ada satu hal yang membuat Boma dan Sonia tertegun. Perawat wanita itu tidak menggunakan alas kaki. Boma dan Sonia memberanikan diri untuk memanggilnya. Suster, tolong teman saya. Dia pingsan. Suster tanpa alas kaki tadi masih diam membelakangi Boma dan Sonia. Sonia mendekat ke arahnya dan berkata, Suster, bisa tolong teman saya? Suster tanpa alas kaki itu mengangguk dan berjalan menuju ke sebuah ruangan yang berada di paling ujung. Boma dan Sonia berjalan di belakangnya sambil membopong tubuh Murni yang terkulai. Mata Boma memperhatikan kanan dan kirinya, rumah sakit tua yang begitu sepi. Cuma ada mereka di sana. Murni dibaringkan, lalu suster tanpa alas kaki itu memeriksa kondisi Murni. Bagaimana dengan keadaannya, suster? Biarkan dia istirahat, jawab suster itu dengan nada datar, lalu keluar meninggalkan mereka bertiga. Menunggu Murni sadarkan diri, Sonia duduk di salah satu kursi yang ada di dalam ruangan tersebut, sedangkan Boma merebahkan tubuhnya di salah satu tempat pembaringan pasien. Detik jam terus berputar, Boma dan Sonia tertidur di dalam ruangan itu. Hari sudah gelap, Murni sadarkan diri. Dia memperhatikan di sekelilingnya yang remang-remang, dan jeritan burung hantu membuat bulu kuduk merinding. Satu tangannya masih memegang kepala yang enyut-enyutan. Aduh, pusing, Ucapnya menahan sakit. Kedua kaki ia turunkan dari tempat pembaringannya. Terdengar suara berisik dari luar ruangan tersebut. Murni berjalan mendekat ke arah pintu untuk mengintip suara berisik yang membuat telinganya sakit. Aku di rumah sakit. Dia baru sadar kalau dia sedang berada di rumah sakit. Terlihat banyak sekali orang dan bayangan hitam yang hilir mudik di luar ruangan. Gerak mereka begitu cepat sekali, dan dentuman langkahnya saja berirama. Murni membuka pintu ruang rawatnya. Tiba-tiba saja orang yang tadi ramai hilir mudik hilang, dan suasana kembali lenggang. Sunyi, tidak ada suara apa-apa. Orang-orang yang dilihatnya tadi hilang begitu saja. Padahal Murni yakin sekali dengan apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kemana ya orang-orang tadi? Kenapa jadi sunyi? Ucap Murni celengukan, memperhatikan suasana di sekelilingnya. Perutnya sesekali melilit ingin membuang hajat. Mau tidak mau Murni mencari kamar kecil untuk membuang hajatnya. Dia memasuki sebuah ruangan, tanpa melihat dulu tulisan yang tertempel di atas pintu tersebut. Kamar mayat. Krek! Suara jeritan pintu yang terbuka dengan pelan. Sonia terbangun dari tidurnya. Ya ampun, aku ketiduran. Kata Sonia, segera bergegas untuk melihat tempat tadi Murni berbaring yang saat itu sedang pingsan. Loh, kok kosong? Murni kemana? Dia panik sambil membangunkan sosok Boma yang tidur pulas di atas tempat tidur para pasien sakit. Boma, bangun Bom, bangun. Ada apa sih, Son? Murni hilang, dia tidak ada di tempat. Kamu yakin, Sonia? Dia hilang? Buktinya saja, dia tidak ada di tempat. Apakah kamu sudah lihat di luar? Belum. Ya udah, kalau begitu kita lihat di luar yuk. Lampu di rumah sakit tua peninggalan masa kolonial Belanda itu sudah remang-remang. Belum lagi lampu-lampu yang ada di beberapa ruangan pasien yang hidup dan mati atau konslet. Tiba-tiba, brak! Suara jendela tertutup dengan kencang. Sonia, kencang sekali anginnya. Iya, mungkin di luar mendung kali. Mereka berdua melangkah dengan pelan, menelusuri ruangan demi ruangan di rumah sakit tua peninggalan kolonial Belanda itu. Dengan perasaan yang tidak enak, mereka berdua terus memaksakan langkah kakinya untuk menelusuri setiap ruangan yang ada di bangunan tua tersebut. Murni! Sonia memanggil-manggil nama Murni, namun tidak ada jawaban yang terdengar. Hanya bunyi seorang wanita yang sedang menyapu halaman di malam hari. Bom, kamu dengar suara itu nggak? Iya, Son. Aku dengar. Seperti suara orang sedang menyapu halaman. Tapi siapa ya malam-malam seperti ini yang menyapu? Sonia hanya mengangkat pundaknya.
Ya tidak tahulah. Boma dan Sonia mengintip seorang wanita yang sedang menyapu di halaman rumah sakit tua tersebut. Terlihat jelas dari balik celah jendela. Seorang wanita tua berpakaian seperti mande-mande orang Minang, menggunakan kain sarung dan kain jarik yang dipakai di bagian kepalanya. Mungkin dia penjaga rumah sakit ini, Bom. Kita tanya saja yuk kepada beliau. Jangan, berbahaya. Kita tidak boleh sembarangan bertanya di tempat ini. Kalau begitu, kita cari Murni di dalam. Mereka berdua kembali berjalan memasuki lorong-lorong rumah sakit tua itu, sambil sesekali meneriakkan nama Murni. Ada orang di dalam sana. Derapan langkah kaki terdengar di dalam ruangan yang lampunya menyala terang. Di saat dibuka oleh Boma dan Sonia, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya lampu yang bergoyang-goyang tertiup oleh angin. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sini. Ya udah, kita cari ke tempat lain. Betapa terkejutnya Boma dan Sonia di saat membalikan badan hendak keluar ruangan. Berdiri tegap di hadapannya seorang wanita tua berpakaian ala-ala mande, asli tanah Minang. Matanya menatap Boma dan Sonia dengan tajam. Apa yang kalian cari di tempat ini? Boma dan Sonia masih mengatur detak jantungnya yang hampir saja copot. Krek! Suara deritan pintu. Boma dan Sonia sontak menoleh ke arah asal suara itu. Kemana? Kemana ibu-ibu tadi? Saat Sonia sadar kalau wanita itu yang berdiri di hadapannya sudah lenyap begitu saja, Boma menggelengkan kepala sambil mengelus-elus lehernya yang mulai merinding. Ada yang tidak beres di tempat ini. Shh, jangan berisik dulu. Boma memberi kode kepada Sonia untuk diam, karena dia melihat bayangan hitam yang berjalan di lorong rumah sakit. Ada apa, Bom? Aku melihat bayangan di sana. Dengan langkah mengintip-intip, mereka berdua mengikuti bayangan hitam yang melintas di lorong rumah sakit kolonial Belanda itu. Hingga kedua kaki mereka terhenti di depan sebuah ruangan, kamar mayat. Kamu dengar suara itu nggak? Iya, Bom. Sepertinya dari ruangan ini. Dengan perasaan yang tidak wajar, Boma dan Sonia memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mayat tersebut. Dengan pelan-pelan, krek, dia membuka pintu kamar mayat itu yang sudah terlihat tua tidak terurus. Mayat-mayat yang tertutup kain kafan putih terlihat seram sekali, walaupun hanya terbujur kaku di atas pembaringannya. Angin kencang tiba-tiba saja datang dan jebret. Salah satu jendela kamar mayat itu terbuka lebar. Angin yang kencang menerbangkan gorden berwarna putih kotor. Boma dan Sonia sontak berteriak kaget. Mereka berdua berjalan ke arah jendela dengan berbagai pertanyaan horor dalam hati masing-masing. Boma melongo keluar jendela untuk memastikan kalau di luar tidak ada siapa-siapa dan semua baik-baik saja. Cuma angin. Namun di saat membalikan badan, Boma dan Sonia dibuat merinding. Terlihat sosok suster tanpa alas kaki berambut panjang sedang menatap dengan tajam ke arah mereka. Semakin dekat suster tersebut ke arah Boma dan Sonia. Kaki seakan tidak mampu lagi untuk bergerak. Keringat dingin bercucuran dari tubuh mereka. Mata masih fokus memperhatikan sosok suster tanpa alas kaki yang wajahnya tertutupi oleh rambut tergurai panjang itu. Jedet! Tiba-tiba jendela yang tadi terbuka seketika kembali menutup dengan kencang sekali. Sontak, Sonia berteriak dan merangkul tubuh Boma yang gempal. Dia sudah pergi. Dia sudah pergi. Kata Boma, seraya Sonia langsung melepaskan tangan dari tubuh gendutnya Boma. Syukurlah dia sudah pergi. Seketika itu Boma meringis kepada Sonia. Peluk lagi dong. Wajah Sonia yang tadi sedikit merasa tenang, tiba-tiba berubah menjadi senyum. Kamu jahat. Kamu jahat. Boma mendekat dan bertanya kepada Sonia. Kenapa kau bilang aku jahat? Aku tidak mau hamil. Aku belum siap jadi ibu. Lagian, kenapa sih kamu peluk aku? Dasar gendut.
cari kesempatan dalam kesempitan. Ucap Sonia sambil memukul-mukul tubuh Boma. Bego. Mana ada cerita, cuma pelukan bisa hamil. Dasar halu lu. Jadi, aku nggak hamil? Ya tidaklah, goblok. Lagian, ogah banget gue nanam benih sama cewek jadi-jadian kayak lu. Nanam benih? Maksudnya benih apa? Tanya Sonia dengan wajah menjengkelkan. Boma menyeletuk. Benih cabe. Kan lo cabe-cabean. Singkat cerita, langkah Murni tiba-tiba saja terhenti. Dia merasa ada yang mengikutinya sedari tadi. Dengan rasa was-was, Murni kembali berjalan untuk mencari kamar kecil. Namun tangannya seperti ada yang menahan, hingga ia kembali lagi terhenti. Dengan berbagai macam dugaan yang ada di dalam otaknya, Murni perlahan menoleh ke arah tangannya. Matanya terbelalak di saat tahu kalau yang memegang tangannya adalah jenazah yang terbaring di atas pembaringan, berselimut kain kafan putih. Dengan kencang, Murni menyentak tangannya, sehingga pegangan tangan mayat tadi terlepas dan jasad tersebut ikut terguling di atas lantai. Murni lari terbirit-birit keluar kamar mayat dengan tergopoh-gopoh. Dia kembali menoleh ke belakang untuk meyakinkan kalau tidak ada yang mengikutinya. Setelah yakin tidak ada yang mengejar, Murni kembali melihat ke depan. Namun betapa terkejutnya dia di saat sosok wanita berpakaian serba putih, bukan gamis yang sering dipakai oleh kuntilanak atau sundel bolong, namun pakaian putih Melayu dipadu padankan dengan selendang yang menutupi separuh dari rambut panjangnya. Wanita tersebut berdiri persis di hadapan Murni. Kamu siapa? Tanya Murni pada wanita itu. Wanita tersebut membalikkan badan, lalu berjalan meninggalkan Murni yang bertanya di depannya itu. Tunggu, kamu mau kemana? Murni memanggilnya. Namun wanita tersebut terus berjalan tanpa sedikit pun menoleh ke arah Murni, sehingga membuat Murni mau tidak mau mengikuti langkahnya yang tenang tapi pasti. Wanita tersebut masuk ke dalam sebuah ruangan yang di atas pintunya tertulis dengan huruf kapital kamar mayat. Murni terus mengikuti wanita itu masuk ke dalam kamar mayat. Namun saat Murni sudah masuk ke dalam kamar mayat itu, tiba-tiba saja wanita yang diikuti tadi lenyap bagai ditelan bumi. Loh, kemana dia? Kok nggak ada? Murni celingukan ke kanan ke kiri. Yang terlihat hanya jasad-jasad yang terbaring ditutupi kain kafan putih. Salah satu dari mayat tersebut menggerakkan kakinya ke kanan dan ke kiri. Perlahan Murni berjalan mendekat ke arah seongkok benda yang tertutup kain kafan itu. Setelah mengumpulkan semua keberaniannya, Murni menarik kain kafan tersebut dengan sekuat mungkin. Kini terlihat dengan jelas, sosok wanita berambut panjang terbaring kaku di atas pembaringan. Wajah mayat tersebut sudah setengah membusuk. Matanya terbelalak seperti kena azab dan mulutnya mengangal lebar. Murni sontak susah bernafas. Ia bahkan belum percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Sekuat mungkin Murni berlari keluar dari kamar mayat tersebut dengan terpontang-panting. Dan tiba-tiba, brak! Dia menabrak sesuatu. Ia tidak berani melihat benda apa yang ditabraknya tadi. Murni masih memejamkan matanya, melipat kedua lututnya, dan merangkuhnya erat-erat. Murni menangis terisak-isak. Sebuah sentuhan tangan merambat di pundaknya perlahan. Nafas Murni mulai tidak beraturan. Yang ada di benaknya saat itu adalah kalau kematian sudah berada di depan mata. Kutukan itu seakan ingin mengakhiri nafas Murni di atas dunia. Murni, kamu kenapa? Ternyata dia Sonia. Murni yang sedari tadi memejamkan matanya karena takut. Perlahan dia memberanikan diri untuk melihat ke arah suara itu. Sonia. Ucapannya dengan langsung memeluk tubuh Sonia yang berada di hadapannya. Sonia kembali memeluk Murni untuk memberikan ketenangan. Kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja kan? Ucap Sonia sambil memperhatikan sahabatnya tersebut dengan teliti. Murni menggelengkan kepala. Aku tidak apa-apa. Hanya saja tadi aku melihat
Melihat? Melihat apaan? Lama Murni terdiam, tidak berkata apa-apa. Wajahnya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu. Murni, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Iya, akan aku ceritakan nanti. Sekarang, kita keluar dulu dari rumah sakit yang menyeramkan ini. Di sini banyak sekali makhluk kasat mata yang ingin menghancurkan kita. Oh, maksud kamu? Boma bertanya pada Murni dengan nada yang penasaran. Murni tidak menjawabnya, melainkan keluar diikuti oleh Boma dan Sonia. Tetapi baru saja setengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh sebuah penampakan yang membuat jantung copot, yaitu seorang perawat tanpa alas kaki tergantung di atas langit-langit rumah sakit tua itu. Murni, Sonia, dan Boma berteriak takut. Jantung mereka tidak bisa dikendalikan. Nafas mereka ngos-ngosan seperti habis dikejar oleh anjing buas. Mayat perawat wanita tanpa alas kaki tadi masih tergantung kaku di atas langit-langit. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, rambut panjangnya terurai hampir menutupi separuh wajahnya. Kaki tanpa alas yang terguntai serta cairan amis berwarna merah menetes di sela kedua kakinya. Murni, Boma, dan Sonia penasaran dengan mayat yang tergantung di langit-langit rumah sakit itu. Dengan hati-hati mereka berjalan lebih dekat untuk mendekat, namun brak! Mayat wanita yang tergantung tadi jatuh persis di depan Boma, Murni, dan Sonia. Sontak, Murni, Sonia, dan Boma berlari terbirit-birit. Sekuat mungkin mereka bertiga menjauh dari sosok mayat itu. Entah kemana arah mereka berlari, belum juga sampai tujuan yang diinginkannya. Kenapa rumah sakit ini tidak ada pintunya? Kita muter-muter di sini saja. Sonia mulai terlihat panik. Begitu juga halnya dengan Murni dan juga Boma yang mulai putus asa. Dia tidak tahu harus melakukan apa lagi agar bisa keluar dari rumah sakit tua tersebut. Bayang-bayang kematian mulai terngiang di kepala mereka. Jika sampai beberapa jam belum ada bantuan tiba, maka Boma, Murni, dan Sonia akan mati kelaparan. Berpindah ke sudut pandang Fauzan. Aku duduk bersandar diri di batang pohon besar yang tumbuh di hutan Gunung Kerinci, dengan melipat kaki dan memeluknya dengan kedua tanganku. Rasa dingin di hutan tersebut masih saja seperti mencapik-capik kulit. Tubuhku menggigil, gigiku gemeretak, saling bersenggolan menahan dingin, dan mataku tetap fokus melihat ke kanan dan ke kiri, meyakinkan kalau tidak ada binatang buas yang mendekat. Malam di kawasan kaki Gunung Kerinci memang begitu dingin, tapi aku harus kuat. Aku harus segera menolong Fatan. Aku yakin sekali kalau dia masih hidup dan sedang menunggu pertolongan dari kami. Aku bangkit dari duduk, lalu berjalan dengan badan yang aku ciutkan agar bisa mengurangi dinginnya malam. Fatan! Kamu di mana, Tan? Aku berteriak sekali lagi. Kakiku terus saja melangkah, menapaki jalan setapak yang kanan kirinya itu jurang. Hanya dengan bercahayakan senter handphone, aku bersikeras untuk segera menemukan Fatan yang entah kemana rimbanya. Fatan! Aku terus berteriak, namun tidak ada jawaban. Hanya rintihan burung hantu yang membuat bulu kuduku berdiri, serta nyanyian kodok yang saling bersahutan memuja Tuhannya. Aku tidak patah arang, walaupun langkahku itu sudah senggoyongan. Namun keinginanku segera menemukan Fatan belum surut. Aku masih begitu yakin kalau Fatan masih ada di dalam hutan Gunung Kerinci ini. Karena kurang hati-hati, aku tergelincir masuk ke dalam sebuah danau yang di atasnya terdapat air terjun yang jatuh dengan kencang. Tanganku berusaha mencari sesuatu yang bisa menahan tubuh agar tidak jatuh terperosok ke dalam sungai yang arusnya itu sangat kencang. Senter handphoneku terlepas dari genggaman, dan tanganku tidak kuat lagi menanggung beban. Akhirnya aku pun terjatuh. Aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Tiba-tiba saja aku tersadar dari pingsan sudah berada di atas sebuah dipan di dalam rumah gadang. Aku berusaha menggerakkan tubuh, namun sakit di kepalaku masih begitu terasa nyeri.
Dengan penasaran aku memperhatikan sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Kakiku merambat turun dari tempat tidur menuju pintu untuk mencari tahu siapa gerangan yang telah menolong diriku. Dengan langkah kaki yang masih terpincang-pincang, aku berusaha kuat untuk bisa berdiri. Ada orang di luar? Aku bertanya dengan suara yang parau. Tidak ada jawaban. Aku melihat ada asap yang membumbung dari arah jendela. Dengan penasaran aku melihatnya. Di sana ada seorang wanita berpakaian Melayu, baju kurung, sedang meniup tungku di dapur. Aku beranjak turun dan mendekat ke arah wanita itu. Permisi, boleh tahu saya di mana? Wanita berbaju kurung itu masih berdiri membelakangiku. Sekali lagi, terima kasih. Anda sudah menolong saya. Dengan perlahan wanita tersebut mengarahkan wajahnya padaku. Wajahnya cantik, namun tidak ada senyum di bibir. Sepertinya dia sedang menanggung beban yang sangat berat, sehingga membuatnya berwajah muram. Bisa ditebak, dia adalah wanita asli keturunan Melayu, atau bahkan Minang, aku tidak tahu. Yang terpenting, aku yakin sekali, dia bukan perawakan orang Pulau Jawa. Minumlah ini, jahe hangat, agar tubuh Tuan hangat, karena Tuan semalaman berada di dalam air sungai. Ucap wanita itu sambil mengarahkan secangkir jahe hangat kepadaku. Iya, terima kasih. Tuan boleh tinggal di sini sampai kembali pulih. Dia beranjak pergi dari sisiku, namun aku menahannya. Tunggu, nama Anda siapa? Tuan bisa panggil saya Azizah. Jika Tuan membutuhkan suatu hal, saya ada di rumah depan bersama Mande Kandung. Ucapnya datar tanpa senyum, tapi tetap terlihat keramahannya. Langkahnya begitu cepat meninggalkan aku. Setelah minum jahe hangat buatan si Azizah itu, tubuhku sudah merasa hangat. Beberapa memar di tubuhku masih begitu perih. Aku membuka baju dan melihat luka lebam di pundak dan di wajahku. Tak, 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 tak. Terdengar suara ketukan pintu dari arah depan. Aku kembali memakai baju dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku yakin kalau tadi itu adalah suara ketukan pintu. Setelah melihat ke arah kanan dan kiri tidak ada siapa-siapa, aku pun kembali membalik badanku untuk masuk. Namun ada sentuhan tangan yang merambat di pundakku, membuat aku deg-degan tidak menentu. Perlahan aku pun membalikkan badannya. Ini ada pakaian untuk salinan. Baju yang Ananda pakai tadi malam sedang dicuci oleh Azizah. Sore nanti pasti kering. Ucap seorang wanita parubaya dengan menggunakan pakaian khas Mande-Mande Padang dengan kain tudung yang menutupi bagian kepalanya. Iya, terima kasih. Aku berterima kasih sambil mengambil lipatan pakaian yang dia sodorkan. Setelah memberikan pakaian kepadaku, wanita parubaya tadi kembali berlalu pergi dengan langkah yang begitu tergesa-gesa, masuk ke dalam sebuah rumah yang arsitekturnya itu seperti rumah gadang. Angin kencang berhembus masuk melalui jendela yang terbuka lebar. Aku berjalan mendekat ke arah jendela itu. Pemandangan indah terbentang di sana. Gunung Kerinci menjulang tegak begitu perkasanya. Semilir angin menerbangkan gorden jendela yang sudah lusuh termakan oleh waktu. Boma, murni Sonia, pasti sedang khawatir dengan keadaanku. Aku harus segera kembali ke Gunung Kerinci. Aku yakin sekali mereka pasti panik kalau tahu aku tidak ada di tempat semalaman. Aku bergegas untuk keluar dari rumah panggung tersebut. Namun di saat membuka pintu, berdiri Azizah dengan wajah seduh sedamnya. Angin menerbangkan selendang yang menggantung di lehernya. Sesekali tangannya merapikan rambut yang terbawa angin menutupi wajah cantik yang sepertinya menyimpan kesedihan yang mendalam. Tuan hendak kemana? Saya harus segera kembali ke Gunung Kerinci. Karena di sana ada teman-teman dari Jakarta yang pasti khawatir menungguku. Sebaiknya
pulihkan terlebih dahulu tenaga Tuan. Tapi saya harus segera tiba di kaki Gunung Kerinci. Salah satu dari kami hilang secara misterius di sana. Dan saya yakin sekali kalau sahabat saya itu masih hidup. Apa? Hilang? Ucap Azizah dengan wajah yang terkejut. Aku pun mengangguk, iya. Di halaman rumah gadang yang ditumbuhi pepohonan besar, Azizah bercerita kepadaku tentang perihal ayahnya yang hilang seperti Fatan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja dia menghilang dari pandangan. Azizah duduk persis di hadapanku. Dia begitu menjaga sekali kehormatannya. Sangat lembut tutur bahasanya. Dia begitu menjaga adat budaya Melayu Sumatera. 3 tahun yang lalu, laki-laki yang sangat saya hormati hilang di Gunung Kerinci. Semua warga sudah membantu untuk mencari ayah, tapi tidak juga ditemukan. Tidak ada tanda-tanda kalau ayah dimakan oleh binatang buas. Bahkan sampai hati saya berdoa kepada Tuhan Yang Esa. Jika ayah masih hidup, kembalikanlah dia ke hadirat kami. Jika sudah almarhum, saya ikhlas asal jasadnya ditemukan, agar supaya saya bisa memakamkan secara layak. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun tidak lagi menitikan air mata. Karena air mata itu sudah habis menetes di setiap saat merindukan seorang ayah. Ternyata benar dugaanku. Dari pertama kali aku melihat wajahnya, tersimpan kesedihan. Dan kesedihan itu adalah kehilangan sosok ayah beberapa tahun silam. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya.